Lalu seperti apa langkah dan perkembangan terkini yang ditempuh oleh Pertamina? Kita terhubung lewat sambungan Zoom dengan Area Manager Communications, Relations and CSR Pertamina Cilacap, Hatim Ilwan. Selamat sore Pak Hatim. Selamat sore Mbak, apa kabar? Baik, Pak Hatim sendiri bagaimana dan juga teman-teman yang ada di sana, apa kabar? Semuanya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kondisi di hari ketiga atau lebih dari hari ketiga ini ya Pak, kondisi di kilang minyak PT Pertamina, api atau kondisi kilangnya seperti apa dan kenapa kemarin ini kondisi apa yang membuat api begitu sulit padam? Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya akan memberikan kabar gembira bagi kami dan juga kabar gembira bagi, saya pikir semuanya mendapat kabar gembira. Karena pada hari ini, tepat pukul 10.50, kami dari Pertamina, kilang Pertamina Cilacap, secara tuntas berhasil menyelesaikan proses pemadaman api yang sempat memang terjadi di kebakaran di area tangki 39 di kompleks Pertamina Eropa Cilacap. Oke, berarti sudah berhasil? Oh, monggo Pak Hatim. Sudah berhasil Mbak. Jadi tepat hari ini, mungkin juga sekaligus mengoreksi, kalau hitungan secara jam ya, memang ini kejadian adalah Jumat malam, kemudian kita bisa tuntaskan hari Minggu pagi. Kalau secara hari memang Jumat, Sabtu, Minggu, tetapi kalau secara hitungan jam tidak lebih dari 40 jam, Pak. Oke. Kalau dari penyelidikan sampai dengan saat ini Pak Hatim, penyebab kebakaran itu kenapa ya Pak? Sampai saat ini kami terus melakukan investigasi, mencari beberapa kemungkinan, karena kami juga secara internal melakukan upaya itu untuk mencari kepastian apa penyebabnya. Hingga saat ini memang kami belum bisa nyatakan secara pasti apa penyebabnya. Hanya saja mungkin sebagai gambaran cerita bahwa kami di Cilacap memang punya satu tantangan tersendiri ketika bicara tentang cuaca. Karena tepat Jumat sore pasca mungkin setelah maghrib menjelang Isya, kami di kota Cilacap turun hujan sangat lebat, kemudian juga dibarengi dengan petir yang lumayan bersaut-sautan cukup signifikan. Meskipun kami tidak bisa secara pasti mengatakan bahwa itu adalah sumbernya, tetapi kami bisa memberikan fakta bahwa pada saat itu memang terjadi hujan yang cukup lebat dan kemudian petir yang begitu besar ya terjadi hingga malam hari gitu. Oke, sementara diduga ada faktor yang disebabkan oleh cuaca seperti itu ya Pak Hatim ya? Ya mungkin itu salah satunya. Tapi kami saya pastikan kembali hingga saat ini kami belum bisa memastikan apa penyebab utama dari kebakaran yang sempat terjadi di salah satu area tangki milik kami. Baik, kita tunggu hasil investigasinya Pak Hatim. Tapi kita tahu ini bukan kali pertama kilang Cilacap ini pernah terbakar ya, sebelumnya di tahun 2011 dan juga 2016. Ini bagaimana pengamanan ke depannya dan seperti apa antisipasi untuk mencegah hal seperti ini tidak terjadi lagi? Ya baik Mbak, tentu kami sebagai salah satu kilang yang sangat strategis milik Pertamina, tidak hanya Pertamina tapi juga bagi negara kita. Karena sebagai informasi bahwa kilang kami ini Pak Hatim, 3%, bahkan untuk wilayah Jawa itu mengcover sekitar 60% kebutuhan wilayah Pulau Jawa. Nah tentu insiden ini juga menjadikan kami harus untuk lebih waspada terhadap kemungkinan adanya insiden-insiden serupa terjadi lagi. Tentu juga pelajaran ini sangat bermanfaat bagi kami dan kami semua seluruh fungsi dan seluruh pekerja bahu-membahu tidak hanya bicara menyelesaikan pemadaman, tapi juga secara paralel kami juga mengecek seluruhan infrastruktur yang dimiliki oleh kami di kilang Pertamina Cilacap. Sebagai informasi juga kami memiliki lebih dari 260 tangki Mbak, yang menyimpan baik itu minyak mentah untuk bahan dasar proses di kilang kami, juga produk-produk
yang memang dihasilkan dari kilang kami. Itu sekitar 260 tangki ya. Nah ini yang tentu menjadi perhatian lebih bagi kami ke depan, sehingga hal-hal yang seperti ini jadi pelajaran supaya tidak terulang kembali. Tentunya untuk keamanan bagi para pekerja yang ada di sana begitu ya Pak Hatim ya. Pak Hatim tadi juga betul. Dan juga masyarakat tentunya ya. betul betul. Tadi Pak Hatim juga mengatakan ada tangki yang terdampak. Kalau mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut seberapa besar kerugian yang timbul gitu, tidak hanya bagi tangki tapi juga bagi barel pasokan minyak. Baik, memang sampai saat ini kami belum bisa mengkalkulasi secara pasti berapa kerugian yang kami kami alami. Hanya saja saya juga sekaligus juga meluruskan bahwa tangki yang terbakar ini bukanlah tangki yang berisi BBM ataupun LPG. Ini berisi produknya adalah benzen, yaitu benzen ini adalah bahan dasar untuk petrokimikal. Artinya dari segi produk ini tidak berhubungan langsung dengan masyarakat secara retail ya, di mana masyarakat secara umum kebutuhannya adalah terhadap BBM dan juga LPG. Makanya kami juga sekaligus sudah tegaskan dalam kesempatan kali ini bahwa meskipun kami kemarin terjadi ada insiden, bahwa kami tegaskan terkait dengan suplai dan juga produksi baik itu BBM maupun LPG yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, insya Allah itu aman. Begitupun untuk produk benzen sendiri, di mana ini kebutuhannya untuk industri, kami juga bisa pastikan kami per hari ini dengan stok yang ada, kami tetap bisa memenuhi kebutuhan benzen yang memang juga dibutuhkan oleh industri. Berarti pasokan BBM dan juga LPG bagi masyarakat sekitar khususnya tidak terdampak ya Pak dengan adanya insiden ini? Betul, Mbak. Pak Hatim, ini kalau misalnya kita bicara mengenai instruksi ataupun juga bagaimana antisipasi khususnya untuk keamanan bagi karyawan yang bekerja di lokasi dan juga sekitar lokasi di kilang Cilacap sendiri, ini ada semacam tambahan atau perubahan nggak Pak ke depannya supaya kita takutkan agar kalau misalnya melihat cuaca ke depan ini juga tampaknya fluktuatif, kita tidak bisa menjamin, mungkin ada jaminan keamanan dan juga ekstra gitu bagi mereka untuk tetap bisa nyaman bekerja di sekitar sana, di lokasinya Pak. Baik Mbak, sesuatu yang kami juga syukuri dalam insiden kali ini adalah alhamdulillah tidak ada satupun korban jiwa dalam insiden kali ini. Tentu ini menjadikan pelajaran juga ke depan kepada kami untuk terus meningkatkan safety kepada seluruh pekerja dan juga mitra kerja yang memang berinteraksi berhubungan langsung dengan wilayah-wilayah kilang, mana di dalamnya terdapat produk-produk kami yang tentu bicara BBM adalah produk-produk yang sedikit banyaknya berpeluang untuk jadi hal-hal yang seperti kemarin ya. Nah ini kami mengecek keseluruhan secara paralel, mengecek seluruh infrastruktur yang kami miliki untuk juga memastikan supaya standar safety dari kilang terus bisa kami pertahankan, terus kami bisa bahkan kami tingkatkan. Ini mengingat kami bicara mengenai safety, kami bicara mengenai keselamatan pekerja dan mitra kerja agar mereka dalam bekerja tetap nyaman, tetap selamat. Kita harapkan seperti itu Pak Hatim dan kejadian atau insiden seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Terima kasih Pak Hatim atas informasinya, sehat selalu. Selamat sore. Sama-sama, terima kasih. Selamat sore.